Sancang Bogel Situ. Halo sobatku, semangat bereksplorasi dan selamat beraktivitas. Pada pagi hari ini, Minggu 15 September, kita tetap berharap melalui doa semoga kita mendapatkan keberkahan dalam menjalani hidup ini. Oke sahabatku, agenda lanjutan pada hari ini adalah mereview tahapan proses dari membentuk dan memaksimalkan garis outline dari anatomi sancang Bogel Situ. Beberapa hari yang lalu sudah kita lakukan tahapan proses pengepresan batang utama yang posisinya adalah di bagian ujung terusan. Kita lakukan waktu itu proses pengepresan. Pada saat ini kita akan lanjut karena sudah melakukan analisa. Tahapan yang tampak di depan ini adalah kita melihat konstruksinya. Kita akan mencoba untuk membuat konsep tahapan dasar, termasuk di dalamnya adalah membangun kesan irama gerak dasar secara dinamis, yaitu dimulai dari bagian pangkal. Perakaran sudah kita dapatkan, berikutnya batang yang selanjutnya kita buat kesannya agar lebih terlihat memiliki irama bentuk yang dinamis, yaitu fokus pada beberapa titik sudut di beberapa bagian titik tumbuh cabang 1, 2 dan seterusnya. Di situ kita akan coba untuk menentukan garis outline batang pohon agar terlihat lebih ekstrim. Ya, di posisi yang saya potong tadi itu adalah tunas yang memang sengaja ditumbuhkan atau ditinggalkan pada beberapa bulan yang lalu, adalah bertujuan untuk membentuk sudut ya, sehingga konsep gerak dasar dari batang yang tentu arahnya ke depan adalah pembentukan karakter ngepennya dapat seperti yang saya tunjuk ini. Garis dinamis berirama dari beberapa bagian tahapan, dari pangkal sampai ke ujung terlihat di situ ada kesan zigzagnya terbentuk. Ada bagian yang bekas potongan atau titik tumbuh dari tunas itu membentuk kesan sudut ya. Dan selanjutnya ada bagian-bagian yang tentu juga kita akan press kembali sehingga perbandingan dari proporsi bagian batang utama dengan cabang-cabang bisa didapatkan secara maksimal, walaupun bahan ini masih dalam tahapan proses. Seperti analisa dan pemahaman kita bahwa khusus untuk bahan bonsai dengan style formal informal itu harus terukur titik potongan tahapan-tahapan yang menjadi bagian dari proses. Di beberapa bagian titik tumbuh tangan itu ke atas diupayakan harus memendek ya, mulai dari tangan 1 menjadi ukuran ke bagian pangkal bawah itu kita dapatkan berapa sentimeter. Terkait dengan bahan yang kita bahas di sini adalah ukuran situ. Ini bahan yang kelihatannya akan kita dapatkan perbandingan yang berirama naik ke atas dengan irama lebih memendek. Selanjutnya yang tampak di depan ini adalah proses pemangkasan bagian akar ya. Akar juga butuh perhatian melalui tahapan proses pengepresan akar secara bertahap sehingga cabang, anak cabang sampai ke bagian perantingan akar juga bisa kita dapatkan, karena ini memberi kesan pengaruh atau poin-poin tertentu.
Akar dalam sebuah pohon memberi dan manfaat potensial, mentransfer nutrisi ke beberapa bagian organ pohon menjadi bagian dari fungsi akar. Semakin banyak bagian dari akar akan memberi pengaruh subur dan sehat dalam sebuah pohon. Oleh karenanya, mungkin dalam proses campur tangan kita sebagai manusia dalam merawat bahan bonsai, setidaknya kita mencoba untuk membuat tambahan-tambahan akar dan diupayakan sebanyak mungkin dengan konsep yang sudah kita tahu bersama, bahwa akar juga sama halnya dengan bagian atas dari pohon, memiliki cabang, anak cabang sampai ke perantingan. Begitu juga di bagian pohon, di posisi pangkal ke bagian perakaran. Butuh proses untuk memperbanyak perakaran sehingga kesan kokoh ataupun dengan tujuan membantu proses penyuburan dan kesehatan itu bisa didapatkan. Oke, langkah selanjutnya kita lakukan ini adalah menutupi beberapa bagian dari akar dan batang yang sudah cabang ya, yang sudah dipres dengan menggunakan salep kambium yang potensial menutupi bagian ujung sehingga mengurangi proses dehidrasi, atau ini juga membantu agar tidak cepat terjadinya pembusukan.